Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga diberi kesehatan dan selalu menjaga kebersihan. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sebelumnya, kita telah membahas tentang materi, yaitu kebersamaan. Apa materinya? Kebersamaan. Ya, banyak macam budaya bahasa Indonesia yang kita miliki. Oke, hari ini apakah Anda sudah membaca? Jangan lupa untuk membaca karena membaca adalah jembatan dari ilmu. Oke. Sebelum kita masuk ke tema 2, jangan lupa untuk mengisi absensi Ananda di Google Classroom-nya. Baik, kita akan masuk ke tema 2 tentang selalu berhemat energi. Apa sih berhemat energi ini? Atau apa sih contoh berhemat? Ibu memegang apa? Uang. Ya. Setiap hari apabila Ananda sekolah, Ananda akan diberi jajan oleh orang tua Ananda. Dan apabila Ananda menyisihkan uang 2.000 selama 30 hari, Ananda akan berhemat berapa ya? 20 dikali 30, maka akan menjadi 60. Berarti Ananda membantu orang tua Ananda untuk berhemat sebanyak 60.000. Baik, untuk apa sih berhemat ini? Menghemat uang gunanya apa? Salah satunya adalah apabila Ananda ingin membeli sesuatu yang Ananda inginkan, Ananda tidak perlu lagi untuk meminta kepada orang tua Ananda karena Ananda sudah punya uang sendiri, walaupun uang tersebut juga diberikan oleh orang tua Ananda. Baik. Ya, itu adalah salah satu contoh dari berhemat uang. Ya. Lalu kita akan masuk ke materi selalu berhemat energi. Tadi berhemat uang, sekarang berhemat energi. Apa sih berhemat energi ini? Kita masuk ke tujuannya. Ya. Tujuannya adalah siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan energi. Ya, setelah itu siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks. Kemudian, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Kita lanjut tentang subtema 1, yaitu sumber energi, yang judulnya adalah energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita membahas tentang energi matahari, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, ya. Energi ini dihasilkan oleh sumber energi. Ini merupakan contoh dari kemampuan untuk melakukan kerja. Kita lanjut. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari, ya. Matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Ini merupakan contoh dari sumber energi. Apabila senja akan menjadi orange, ya, dan apabila siang akan menjadi terang benderang. Contoh manfaat matahari sebagai sumber energi, ya, apabila panas menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air, maka akan menjadi hujan. Dan apabila panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup, maka
panas tersebut akan bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Contohnya, panas matahari dapat mengeringkan pakaian. Dan bahan makanan ini merupakan bahan makanan yang dikeringkan, yaitu ikan. Kemudian, cahaya matahari menerangi permukaan bumi, ya. Ini nampak ya gambarnya, menerangi bumi. Kemudian cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu proses perkembangan. Kemudian, cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, di mana energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Ini merupakan panel surya ya. Kemudian kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Oke. Di muatan bahasa Indonesia, kita mengelola informasi dalam bentuk peta pikiran. Ya, mengelola informasi adalah mengelola sumber data merupakan gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu mengelola informasi dengan membuat peta pikiran, ya. Ini salah satunya, contohnya kita membuat peta pikiran minyak bumi, ya. Minyak bumi ini termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, ya. Minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan. Kemudian minyak bumi persediaannya sangat terbatas. Kemudian harus digunakan secara hemat dan tepat. Kemudian di sini sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa papirin, yaitu aspal, juga plastik. Kemudian ini merupakan peta pikiran dari minyak bumi, ya, yaitu minyak bumi, asal dari minyak bumi, kemudian cara memperoleh minyak bumi, kemudian hasil olahan minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi ada bahan bakar, papirin, plastik, dan aspal. Kemudian kita akan masuk ke muatan IPS tentang pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan bakar minyak. Kemudian jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok, sebagai pengganti nasi. Selain nasi, ada juga gandum. Jagung juga dimanfaatkan sebagai keterampilan, ya, atau kerajinan, bahan kerajinan. Oke, sampai di sini Ananda mengerti ya, paham tentang materi yang Ibu sampaikan, ya. Kesimpulannya adalah Ananda mampu membuat peta pemikiran atau peta pikiran tentang sumber energi yang kita pelajari, ya. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi Ananda di Google Classroom. Setelah ini, untuk melatih Ananda menguasai materi ini, Ibu akan memberikan beberapa soal atau penugasan, ya. Tugas untuk tema 2 yaitu buatlah satu contoh tentang berhemat energi, kemudian sebutkan apa manfaat dari contoh berhemat energi tersebut. Kemudian yang ketiga, Ananda membuat peta pemikiran seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya. Oke. Baik, hanya itu materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.